Nama lengkap saya Steve Andrianto, tapi biasa dipanggilnya Steve aja sih. Hmm. Oke, Steve. Saya panggil Steve, Kak Hmm, Steve no. Hmm. iya, Kak Steve. Kak Steve ini masuk di Atmajaya ini tahun berapa ya? Dan lulusnya tahun berapa? Aku tuh masuk 2013. 2013 sampai 2017. Lulusnya 2017. Mm-mm. Oh, 2017. Aku masih SMA itu. Iya. Oke, Sorry, aku keras-keras gimana? halo, Halo? Ya, agak kedengeran? putus. Tapi ini udah. Sekarang lumayan. Oke. Oke. Kak Steve, sekarang-sekarang ini kesibukannya apa di pandemi ini? Aku aku sekarang kerja, kerja sama lagi belajar bahasa baru juga. Aku lagi belajar bahasa Mandarin juga. Lagi Oh, menggali, lagi coba-coba ya. Mm-mm. Jadi itu bagus sih bagus. paling kerja, belajar bahasa Mandarin. Hmm. Ya, produktif. Iya. Aha. Oke, berarti sekarang lagi kerja dan lagi belajar bahasa Mandarin juga. Terus juga Iya betul. eh, kakak ini kalau nggak salah tuh freelance translator ya. Iya, sebenarnya aku ada freelance juga, cuma aku lebih banyak ke in-house, jadi penerjemah di perusahaan gitu. Oh, Sejak aku tuh freelance, jadi freelance-nya tuh sebenarnya sejak awal-awal dari semester berapa ya kuliah ya, dari sebelum kuliah selesai gitu ya, aku udah mulai freelance, 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 sambil freelance. Nah terus mm-mm. masuk ke perusahaan, nah freelance-nya masih jalan. Tapi belakangan ini udah aku nggak terlalu terima banyak dulu sih, soalnya emang kerjaan juga yang belakangnya cukup padat jadi dan aku juga belajar bahasa Mandarin juga ya, jadi ada kesibukan lain juga. Jadi freelance ini aku kurangin, nggak aku nggak terlalu cari-cari sih freelance-nya, tapi lebih ke penerjemah di perusahaan mainly ya. Ya, penerjemah di perusahaan. Sekarang fokusnya di situ. Aku Mm-mm. mau tahu awal kakak terjun di dunia penerjemahan itu gimana ya ceritanya? Mungkin bisa ceritain sedikit. Oh iya, boleh. Sebenarnya tuh aku emang awal-awal masuk bahasa Inggris, itu aku udah tertarik dengan penerjemahan kan. Aku udah tertarik Hmm. dengan penerjemahan dan aku cukup cukup vokal dengan keinginanku itu. Jadi waktu aku masuk aku misalnya, terus aku sering juga ngomong ke misalnya, Miss aku tuh sebenarnya tertariknya di bidang penerjemahan loh Miss gitu. Dan misalnya ini sangat membantu ya, guru-guru PW itu sangat membantu. Aku pertama kali dapat kerjaan penerjemahan tuh dari temennya Misani. Jadi Misani punya temennya dia tuh lagi nyari penerjemah buat bantuin dia. Jadi temennya Misani ini juga penerjemah di kantor-kantor mining gitu ya, mining company gitu. Hmm. Lalu Jadi suaraku jelas nggak? agak putus-putus tapi jelas nggak apa-apa. Berarti kayak Oke. direkomendasikan gitu ya. Iya, iya. Jadi Misani itu sangat-sangat membantu ya dari awal aku jadi penerjemah. Terus aku freelance juga aku kan pertama freelance tuh di Atmajaya juga. Jadi penerjemah artikel di website Atmajaya itu juga dari Misani juga ngasih info. Oh, Jadi keren. awal masuknya sih emang emang dari situ sih. Hmm. Hmm. Berarti emang kayaknya dari awal jadi penerjemah tuh udah seru gitu ya, Kak ya. Kalau pas udah jadi eh, kerjaan gitu, Kak, itu seru nggak, Kak? Profession penerjemah. Nah, kerjaan tuh ada serunya, ada yang gak serunya. Serunya tuh tergantung apa yang kita terjemahin gitu ya. Kalau yang kita terjemahin tuh menarik gitu ya, kita suka tuh seru loh, seru. Tapi kalau Hmm. kadang-kadang yang kita terjemahin tuh teknis gitu, sangat-sangat teknis. Jadi sangat-sangat apa ya, banyak harus research dan apa ya, waktu baca teks sumbernya tuh agak ngawang gitu ya, Bah. Ini tuh ngomongin apa sih? Jadi harus banyak research, dikejar deadline juga. Nah, itu yang kadang-kadang tekanan hidup itu ya. Nah, tapi kalau pas teksnya tuh enak gitu ya, aku suka teks marketing itu ya, walaupun terjemahanku agak kaku sih, tapi aku suka teks marketing itu karena kita lebih banyak memainkan kata sih daripada nge-research research term itu ya. Kita lebih banyak memainkan kata, terus kita gimana mikirin supaya terjemahannya enak, supaya enak dibaca gitu ya.
Saya agak suka yang konten-konten agak agak luas gitu ya, nggak kaku gitu. Kalau itu saya suka sih. Mm-mm. Jadi sebenarnya emang tergantung jenis kontennya. Oke. Oke, belum ada yang nanya. Sepertinya aku lanjut aja pertanyaannya. Mm-mm. Mm. Oke, aku mau nanya, kerjaan jadi translator itu seperti apa sih, Kak? Lebih detailnya. Soalnya aku juga jujur tertarik sama translator. Semester ini ambil penerjemahan pertama kali dan Oh. aku kayak tertarik gitu. Itu kayak gimana sih, Kak? Aku belum ada bayangan aja gitu loh. Ngapain aja. Nah, sebenarnya translator ini sangat tergantung dari perusahaannya sih. Jadi waktu itu pas aku magang kan perusahaannya perusahaan mining company. Jadi ya yang diterjemahin ya seputar seputar konten-konten mining atau enggak kadang-kadang kalau di perusahaan-perusahaan seperti itu ya biasanya terjemahin tuh kayak training manuals gitu. Jadi buat karyawannya gimana cara pakai alat atau gimana cara melakukan suatu pekerjaan gitu ya. Biasa kayak aku yang kedua tuh di PWC, di kantorku yang kedua kan di PWC. Nah itu tuh jadi kayak dia ada hmm, instruksi atau enggak dari kayak ada manual booknya gitu ya buat cara tentang informasi-informasi juga sih, tentang informasi-informasi. Terus ada atau enggak kadang-kadang kontrak ya, terjemahin kontrak antara perusahaan ini dengan perusahaan lain gitu kan. Nah itu biasanya kalau di perusahaan-perusahaan yang emang perusahaan internasional ya, bukan perusahaan penerjemahan, bukan jadi perusahaan umum aja gitu, perusahaan yang bukan perusahaan, bukan language provider gitu ya, perusahaan umum ya, biasa kontennya sih itu. Jadi kontrak perusahaan ini dengan perusahaan lainnya, lalu training materials buat karyawan-karyawannya biar bisa dimengerti. Kadang-kadang ada juga press release, jadi kayak perusahaan ini mau buat pengumuman nih gitu. Jadi dia ditulis dalam bahasa Indonesia, kita terjemahin dalam bahasa Inggris, kayak gitu. Atau enggak kadang-kadang yang perusahaan internasional ini kan ada expatnya juga ya kalau perusahaan internasional. Kalau perusahaan yang multinationals, maksudnya yang kantornya banyak cabang gitu ya. Ya kan biasa di perusahaan kita pun ada expatnya gitu, ada bulenya yang nggak ngerti bahasa lokal gitu ya. Jadi aku pernah juga sempat disuruh nerjemahin berita-berita di koran dari bahasa lokal ke bahasa Inggris supaya ekspat-ekspatnya nih ngerti perkembangan di Indonesia nih kayak apa sih. Waktu itu aku nerjemahin infrastruktur ya, karena si Pak Jokowi kan lagi gencar-gencarnya tuh bangun infrastruktur. Jadi kantorku tuh pengen tahu perkembangan infrastruktur tuh seperti apa. Jadi berita-beritanya mereka pilihin, terus aku terjemahin. Nah itu kalau di perusahaan multinasional gitu dan bukan kantor penerjemah. Kalau sekarang aku di kantor penerjemah. Nah kalau di kantor penerjemah tuh kontennya lebih beragam lagi. Kan dia kan kantor penerjemah, jadi ya apapun orang minta ya dikasih gitu kan. Jadi ini kontennya beragam sih. Cuma yang aku biasa handle kebanyakan tuh IT. Konten-konten IT tuh aku biasa utamanya itu. Tapi banyak konten lainnya juga ya. Banyak kayak ya IT juga sih, kayak situs web itu juga banyak ya. Kita kerjain situs web. Terus legal juga kita dapat, kadang-kadang legal. Ada yang tentang medis juga, dokumen medis dan macam-macam gitu tentang mesin-mesin gitu. Jadi ini emang konteksnya tuh kadang-kadang ketemu yang sangat-sangat teknis gitu ya, yang kita pun nggak ngerti ini tuh apa sebenarnya gitu ya. Harus perlu research banyak banget itu ya. Konten-konten seperti itu harus perlu research banyak. Baru kita bisa, oh ini tuh maksudnya gini, baru kita bisa ngejemahinnya lebih enak gitu ya. Awal-awal ngelihat dokumennya tuh kadang-kadang challenging gitu ya, agak sulit gitu. Jadi itu sih kalau konten-kontennya ya, konten-kontennya benar-benar beragam. Kalau yang di kayak kantor penerjemah gitu, kontennya benar-benar beragam. Berarti kitanya juga wawasannya harus luas gitu ya, Kak ya. Tapi kalau kita Iya, nggak perlu tahu perlu perlu banyak baca, banyak. banyak baca, benar-benar. Iya, jadi perlu kita baca-baca nih kontennya itu tentang apa sih. Kalau kita nggak ngerti misalnya terjemahin tentang
ini pencukur bulu hidung. Pencukur bulu hidung. Terus Wah, aku nggak ngerti ini tuh. Iya, jadi dia tuh kayak perusahaan itu dia punya alat tuh pencukur bulu hidung. Nah aku tuh nggak ngerti ini tuh dia nggak sebut pencukur bulu hidung ya, dia sebut mereknya tuh ini gitu kan. Terus aku lihat cara kerjanya tuh ini gini gini ini. Aku bingung ini tuh alat apa sebetulnya ya. Jadi aku search di internet gitu ya. Ini tuh pencukur bulu hidung ternyata. Jadi cara kerjanya gimana gitu ya. Aku bingung juga pertama kali baca gitu ya. Terus ada juga tentang mesin pemintal benang fiber. Itu kita disuruh minta terjemahin kayak jenis-jenis mesinnya. Mesinnya tuh ada banyak. Jadi buat pemintal buat menggulung benang fiber tuh mesinnya tuh ada banyak. Guna-guna mesinnya tuh apa aja kayak gitu-gitu kan kita agak sulit ya kalau kita nggak ngerti. Jadi kadang-kadang tuh aku biasa nonton nonton video dulu di YouTube tentang cara kerjanya mesin itu gimana sih. Jadi aku tuh ada bayangan gitu di kepala aku tuh ada bayangan. Oh ini tuh kayak gini loh cara kerjanya. Oh itu kayak gini loh. Jadi emang perlu banyak-banyak research sih kalau untuk konten-konten yang kita nggak kenal ya. Karena pasti dapat cukup banyak, cukup sering sih dapat konten-konten yang kita nggak terlalu aware gitu ya. Mm-mm. oke, that's intense. Iya ya. Jadi emang Oke, ini. tadi Kak, apa? Halo, Iya, putus halo? nggak? Enggak. Oke, udah kembali. Sorry, sorry. Nah, terus biasanya tuh di kantor-kantor penerjemahan gini ya mungkin yang perlu diperhatikan juga, kita banyak pakai computer assisted translation tools, CAT tools. Jadi kita tuh dikasih sama kantor kadang-kadang ya, computer assisted translation gitu-gitu sih. Jadi kita belajar pakai itu gitu. Kan biasa kalau kita nerjemahin, biasa kita terjemahin di Microsoft Word gitu ya. Mm. Atau enggak di yang aku dulu tuh sebelum masuk ke kantor ini tuh aku paling cuma tahu CAT tools itu cuma tahu SDL Trados. Kamu tahu SDL Trados? Yang Apa itu? jadi dia tuh emang dia tuh alat buat bantu menerjemahkan gitu. Jadi Oh, ntar di kantor kalau iya, jadi tuh ntar di kantor kalau di kantor penerjemah tuh kita akan banyak ketemu alat-alat itu. Jadi CAT tools itu sangat membantu kita buat nerjemahin. Jadi mm, kayak misalnya nih kita udah pernah nerjemahin satu konten nih ya, ya udah ada satu konten kita udah pernah terjemahin. Terus ada tugas berikutnya nih, kontennya mirip-mirip. Nah, si tools alat ini, dia bisa nyimpen terjemahan kita sebelumnya gitu. Jadi terjemahan kita sebelumnya tuh dia simpen, dia ada memorinya. Jadi waktu kita terima konten yang serupa, yang sama, itu terjemahannya udah keluar. Terjemahan dia udah keluar, oh, ini kita tuh pernah nerjemahin loh, jadinya kayak gini gitu. Atau enggak kadang-kadang nggak keluar 100% sih, tapi mungkin 80%, 90% mirip gitu ya. Itu dia udah keluar sendiri, jadi kita tinggal edit-edit dikit. Kayak gitu. Jadi kalau di kantor penerjemahan biasa banyak pakai alat-alat seperti itu. jadi sekarang udah lebih jelas buat aku dan penonton juga ya. Terus kakak ini kerja di kantor, aku asumsi itu RWS Group bukan? Iya, iya, di RWS. RWS. Nah nih Kak, mungkin banyak yang ingin tahu tentang perusahaan itu, mungkin kakak bisa jelasin sedikit profilnya. Sebenarnya ya ini juga perusahaan penyedia jasa penerjemahan juga. Jadi ini perusahaan internasional juga, banyak cabangnya. Dan dia memang nggak ada kantor di Jakarta sih. Dia nggak ada kantor di Jakarta, jadi aku full kerjanya dari rumah. Memang full online aku kerjanya. Jadi sama teman-teman, jadi kita dibagi tim-tim gitu ya. Bahasa Indonesia ada timnya sendiri, ini ada timnya sendiri. Jadi emang dia kantor penyedia jasa penerjemahan. Penyedia jasa linguistik lah, bisa penerjemahan, subtitling, dan segala macamnya. Cuma yang versi penerjemahan dan subtitling itu ya. Oke, berarti sekarang kakak full daring ya kerjanya ya? Atau Iya, kadang-kadang ada? full dari rumah. Oh, oke oke. Nggak ada offline. Soalnya dia emang nggak ada kantor di Jakarta. Dia emang kita full online kerjanya. Oke Cuma paling karena ketemu ketemu teman-teman tuh dari karena video call aja kalau tiap mm-mm. gimana?
karena apa, perusahaannya ini perusahaan internasional gitu ya? Ya, dan belum ada kantornya di Jakarta. Jadi emang belum ada kantornya di Jakarta. Jadi aku tuh ikut dengan kantor yang di Singapura office. Jadi dia tuh ngebawahin beberapa bahasa di bahasa Indonesia, bahasa Thailand, bahasa apa lagi waktu itu ya? Vietnam, pokoknya yang daerah-daerah Asia Tenggara lah, sekitar Asia Tenggara tuh di under Singapore office gitu, dibawain sama Oke, kantor di Singapura. Tapi di Jakarta sendiri belum ada kantornya. oke, menarik sekali. Nah, Ya kalau mm, emang kalau penerjemahan ya sering ketemu yang kerja-kerja dari rumah ya emang biasanya kan lepas ya kita ya. mm, Kecuali emang perusahaannya perusahaan yang kayak tadi ya, bukan kantor penerjemah, ya itu biasanya sih masuk ke kantor, ada mm. office-nya. Hmm. Nah, kakak mulai kerja di situ tuh ngelamar kak atau direkomendasiin? Soalnya kalau dulu-dulu kan kita harus kayak apa kasih CV, kasih surat gitu. Kalau di grup ini gimana kak? Hmm. Nah sebenarnya tuh sebelum di sini tuh aku ada sama perusahaan India. Perusahaan India tuh perusahaannya agak kecil, tapi dia kantor penerjemah juga. Nah Mhm. aku tuh masuk ke perusahaan India ini dari headhunter, jadi lewat LinkedIn waktu itu. Oh, Jadi lewat LinkedIn. LinkedIn, ya aku masuk dia hubungin aku lewat LinkedIn. Jadi yang hubungin aku tuh headhunternya, bukan kantor Indianya. Dia hubungin Mhm. aku dihubungin lewat headhunternya. Terus aku tanya-tanya tentang pekerjaannya. Dia bilang kantornya tuh di India. Jadi kita nggak bisa ke sana gitu, nggak bisa ke India. Karena kantornya tuh di India. Cuma dia emang selain bahasa-bahasa lokal India, dia juga ada tim buat bahasa Indonesia gitu ya. Jadi kebetulan dia lagi nyari orang buat bahasa Indonesia, terus aku direkrut. Nah, sebenarnya awal-awal direkrut itu ya gak nyangka sih kerjaannya, maksudnya nggak kebayang seperti apa gitu ya. Kayak harus pakai banyak yang diterjemahin itu seperti apa gitu. Headhunternya tuh kadang-kadang nggak bisa kasih tahu, soalnya dia bukan user ya, jadi usernya kan di perusahaan si India ini tuh usernya. Nah si headhunternya ini dia nggak bisa kasih, kadang-kadang tuh nggak bisa kasih keterangan lebih lanjut gitu. Itu di kantor kita bakal ngapain aja sih gitu. Pokoknya dia cuma tahu ini tuh ada orang yang butuh gitu, tapi kontraknya dia ngurusin, kontraknya si headhunter itu yang ngurusin. Cuma pas kerja aku tektok sama, akhirnya pas kerja tuh aku tektok sama orang India itu. Nah, jadi dari situ tuh aku mulai mulai belajar di kantor penerjemahan lah, kerja di kantor penerjemahan. Nah, dari perusahaan India yang kecil itu, tahun lalu si perusahaan ini tuh diakuisisi sama RWS Group. RWS Group. Nah, RWS Group itu dia lebih gede sih, skalanya lebih gede yang perusahaannya, dia lebih gede. Dia akuisisi dua perusahaan sama termasuk kantorku itu. Nah, jadi habis diakuisisi itu ya udah aku masuk ke timnya dia gitu. Jadi mereka juga uh, ada RWS Group itu ya akuisisi dua perusahaan. SDL Trados itu perusahaan itu juga perusahaan besar diakuisisi sama dia sama perusahaanku. Nah si SDL Trados ini ada tim bahasa Indonesia nih di timnya dia nih. Nah kebetulan di perusahaan Indiaku juga ada tim bahasa Indonesia. Jadi kita bergabung lah timnya di situ gitu. Hmm. Itu awal masuknya ke RWS Group ini. Jadi awalnya tuh gara-gara diakuisisi perusahaan perusahaan kecilku tuh diakuisisi gitu. Oh, oke. Oke, dengerin ya guys, bikin LinkedIn. Iya, ya itu sangat-sangat berguna ya. LinkedIn Sangat atau enggak berguna. kayak ikut kayak kelompok himpunan gitu loh. Aku ikut HPI, kayak kelompok komunitas gitu ya. Kalau penerjemah sih biasanya umum tuh HPI atau apapun deh ya, kelompok-kelompok penerjemah itu. Hmm. Ya Itu juga biasanya membantu sih, mereka banyak kasih lowongan. Hmm. ya, organisasi gitu banyak membantu sih biasanya. Heeh. Hmm. Sama, ya. Mereka mereka banyak kasih lowongan, banyak kasihan, segala macam sih itu. Jadi itu sangat-sangat membantu. Apalagi buat kalau kita pertama kali terjun ke bidang penerjemahan ya. Kita pertama kali terjun tuh terus kita ngawang-ngawang kan nih apa sih yang dibutuhin, keterampilan apa sih yang dibutuhin gitu kan. Itu dari pelatihan-pelatihan tuh sangat membantu.
dari pelatihan API. Terus aku juga ikutin Narabahasa itunya Ivan Lanin, itu juga sangat membantu. Guru ininya buatannya Ivan Lanin itu juga sangat-sangat membantu. Terus LinkedIn, dari situ juga kita bisa dihubungin sama perusahaan-perusahaan yang butuh gitu. Kalau mau nyari-nyari kerjaan ya. Oke, sama aku eh, dapat cerita kalau kakak tuh pernah handling translation eh, project buat review produk-produk gitu, iya nggak kak? Hmm, iya. Jadi emang kalau di kantor penerjemah itu, kalau di kantor penerjemah tuh dia kayak prosesnya tuh agak panjang gitu ya. Kalau aku sebelumnya tuh di kantor yang di aku magang itu di mining company, terus yang aku kerja di PwC itu kan kantor akuntan publik sebenarnya, bukan kantor penerjemah. Ya biasanya kita terjemahin sudah dikasih ke tim internalnya kita gitu, ke perusahaan kita sendiri. Tapi kalau di kantor penerjemah itu kayak stepnya tuh nggak cuma ngejemahin selesai gitu. Jadi ada step-stepnya. Jadi ada yang ngejemahin, terus terjemahan itu harus di-review. Tergantung kliennya. Kalau kliennya minta review itu harus di-review. Nah, di-review, terus si reviewer ini ngasih feedback ke si penerjemahnya itu. Si ke penerjemah, penerjemahnya penerjemahnya oke gitu ya. Penerjemahnya setuju atau enggak, mereka bisa diskusi dulu. Kadang-kadang itu mereka diskusi atau enggak reviewernya bisa langsung kasih ke klien. Jadi ada penerjemahnya, ada penerjemah terjemahin sama penerjemah, terus di-review sama reviewer dari perusahaan kita sendiri, terus dikasih ke klien. Nah, klien itu, dia biasa punya reviewer lagi. Dia punya internal reviewernya dia, atau enggak dia pakai vendor lain buat nge-review pekerjaan dari kita gitu. Jadi prosesnya tuh agak panjang gitu ya. Nah, dari reviewernya itu, dari reviewer dari si kliennya itu, kalau ternyata biasa dia tuh ngasih feedback ke buat kita gitu, ngasih ngasih skor, ngasih nilai gitu ya. Dia kasih tahu kita salahnya di mana aja, terus kayak ada nilainya gitu ya. Hmm, Ada nilai kita tuh berapa gitu. Kita lulus atau enggak sih gitu. Kadang-kadang kalau dikasih itu ke kita nilainya kita. Nah, kita tuh sebagai reviewer kita bisa ribat, kita bisa protes gitu. Ini tuh harusnya nggak kayak gini. Aku terjemahin itu ada alasannya gitu. Jadi itu emang kita berargumen gitu ya. Kita berargumen kenapa kita terjemahin kayak gini. Jadi kita terjemahin tuh nggak cuma yang penting jadi gitu ya. Kita harus punya alasan kenapa kita nerjemahin kayak gitu. Kita harus punya alasan yang kuat karena itu bisa disanggah sama orang gitu ya. Kalau kita ragu-ragu atau apa, kalau kita nggak punya alasan yang kuat, itu orang lain bilang apa, ya udah kita terima aja gitu. Dan kalau kita nilai kita jelek terus, kita nggak menyanggah apa-apa, itu kan dari klien kayak ngelihat kita tuh, oh ini kurang bagus berarti vendornya, salahnya banyak gitu ya. Terus dia juga dikasih tahu salahnya, dia nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Dia terima-terima aja salahnya. Itu kan lama-lama klien kehilangan kepercayaan juga ya. Nah, hmm. jadi sebagai reviewer itu kita make sure translation-nya itu udah oke. Dengan segala alasan yang kita punya ya, kenapa kita terjemahin kayak gitu, kenapa term kita pilih itu kenapa kita pilih term itu, kenapa kita struktur grammarnya tuh kayak gini, kayak gitu-gitu. Dan klien tuh biasa ada klien yang cukup strict juga ya dengan penilaian itu. Dan begitu nilai kita, kan itu ada passing grade-nya gitu ya, semacam passing grade-nya gitu ya. Kalau kita passing grade kita tuh anjlok gitu ya, jelek, jauh di bawah. Halo? Putus nggak? Udah sambung lagi. Oh, oke, oke. Jadi kadang-kadang kalau passing kita di bawah passing grade itu kita disuruh bikin pernyataan. Gitu. Kita terus bikin pernyataan kenapa kenapa kok kita segitu, salahnya tuh apa gitu. Kita tuh salahnya di mana? Terus corrective actionnya kita apa? Mau tindakan perbaikan kita tuh apa gitu. Kita udah tahu nih kita salah, kita mau ngapain gitu selanjutnya gitu. Jadi prosesnya tuh panjang ya, dari terjemahan, review, kasih ke klien, klien balikin ke kita ribat, kita protes. Iya, Masuk lo nggak? udah kedengeran. Iya, masuk. Oke, sorry. Oke. Jadi emang prosesnya tuh kita agak panjang gitu. Kalau di kantor-kantor penerjemah gitu ya.
Jadi dari translator ke reviewer, terus ke klien, kliennya biasanya dia punya reviewer sendiri. Nah, reviewer itu kasih masukan lagi buat kita, buat reviewernya itu. Nah, terus ya reviewernya ini ntar ngasih feedback lagi ke si translatornya, gitu biasanya ya kadang-kadang ya. Kita dikomplain nih sama klien, masalahnya tuh ini, gitu, supaya si translatornya juga aware gitu ya. Gitu. Jadi itu, tapi ada juga klien yang nggak pakai review ya, jadi klien mau terjemahin langsung kirim ke dia juga ada gitu. Tapi ada juga klien yang prosesnya cukup panjang kayak gitu. Jadi itu baru satu project ya. Bayangkan kalau kita tuh nerimanya tuh berproject-project kan, biasa sehari kita tuh nerima cukup banyak ya, nggak cuma satu project ya. Jadi itu kita Bisa. terjemahin selesai, iya bisa numpuk sekali. Jadi kita nerjemahin selesai, terus kita nerjemahin yang lain. Nah kita nerjemahin yang lain tuh ada feedback masuk, kita harus balesin feedbacknya itu. Terus terima kita kirim lagi nih, terjemahin yang lain, feedback lagi masuk, kayak gitu-gitu. Jadi banyak prosesnya tuh panjang, banyak tektoknya gitu ya. Tapi dari situ sih kita belajar. Dari situ kita Banget. terima kasih. Ya, tapi justru dari situ tuh kita belajar loh. Dari situ tuh kita ini tahu gitu salahnya kita tuh di mana, salahnya kita gimana gitu ya. Soalnya kadang-kadang kalau kayak tadi yang bukan yang nggak ada reviewer, sebelumnya kan aku kayak ya ada sih kayak di perusahaanku sebelumnya tuh ada translator seniornya gitu ya. Kadang-kadang dia yang nge-review pekerjaanku gitu. Tapi ya kadang-kadang kalau di perusahaan yang bukan kantor penerjemah ya, maksudnya di perusahaan yang bukan kantor penerjemah, itu biasanya kita nggak dapat feedback seperti itu, nggak dapat penilaian kayak gitu. Paling ya nilai kita tuh kadang-kadang kita dapat feedback dari senior translatornya kita gitu, tapi nggak dari klien langsung karena kita nggak client facing kan. Jadi terjemahan kalau di perusahaan-perusahaan yang bukan kantor penerjemah itu paling perusahaannya kita tuh buat internal perusahaan, jadi ntar dipakai sama tim internal perusahaannya ini. Jadi yang berhubungan dengan klien tuh si tim lain, bukan kita gitu. Bingung nggak? Aku ngomongnya kecepatan atau kebanyakan? Enggak sih, enggak apa-apa. Aku cukup amazed banget sih. Ternyata menjadi translator itu nggak cuma sekedar translate, tapi kita harus Iya. kritik dan apa ya istilahnya berbesar hati gitu. Soalnya kita pasti bakalan dapat feedback dari banyak orang gitu. Dan setiap hari Iya. mungkin kita bakal belajar hal yang baru terus dari feedback-feedback itu. Iya. Which is kayak Iya. sekolah lagi Jadi sebenarnya. iya iya. Iya benar-benar. Jadi emang Belajar. awal-awal belajar terus. Jadi bahkan pertama kali aku kerja sebagai karyawan full time ya. Pertama kali diterima sebagai karyawan full time itu di kantor di PwC itu. Jadi aku kasih terjemahanku kan ke seniorku ya. Aku kasih terjemahanku ke seniorku, suruh dia lihat terjemahanku gimana. Terus dia ganti-ganti pakai track changes. Merah semua, diganti semua sama dia. Terus aku lihat, oh ini sangat-sangat sejelek itu kah terjemahanku gitu. Merah semua. Terus itu kalau lihat dokumennya tuh diganti semuanya, merah semua. Aduh, pusing juga ya. Tapi aku lihat terjemahannya tuh bagus. Terjemahannya tuh bagus. Jadi aku belajar banyak dari dia gitu kan. Oh ya ini bagus juga ya kayak gini ya. Bagus juga kayak gini ya. Dan aku lihat terjemahanku tuh gak ada apa-apanya gitu ya sama dia ya. Jadi pertama kali kita mulai itu pasti kita akan ketemu yang kayak gitu ya. Kita akan ketemu yang ya kita belajar lah dari senior-senior kita tuh kita belajar dan itu ilmu banyak banget sih dari senior-senior. Jadi Jadi makanya karena ada alasannya gitu ya. gimana? Enggak Halo? apa. Halo, halo. Lanjut aja Kak, nggak apa-apa. Iya. Jadi emang menurutku sih aku juga disaranin ini sama Mr. Adrian ya. Mr. Adrian kenal kan? Nah dia juga saranin kalau aku awal-awal jadi penerjemah tuh lebih baik jadi penerjemah di perusahaan dulu, jadi penerjemah in-house dulu, jangan freelance dulu. Maksudnya jangan full freelance. Penerjemah tuh in-house dulu. Dan aku baru ngerasain manfaatnya gitu loh. Kalau kita kerja di perusahaan, ya entah itu perusahaan penerjemahan atau nggak kantoran gitu ya, itu kita pasti ketemu seniornya. Kita pasti ketemu biangnya ini loh yang ini loh yang seniornya ini loh.
Ya, dia akan ngasih feedback ke kita dan feedbacknya itu sangat-sangat valuable gitu. Sangat-sangat berharga. Dari situ tuh kita bisa belajar banyak banget. Karena kalau kita cuma freelance, kalau kita cuma dari awal freelance ya nggak apa-apa sih. Cuma kita harus self-evaluate gitu ya kadang-kadang kalau kita freelance. Cuman kadang-kadang kalau self-evaluate itu kan agak subjektif ya sebetulnya. Agak subjektif. Jadi nih kita nggak terlalu ini. Mungkin nggak terlalu, nggak bisa belajar sebanyak kalau kita ada senior yang bimbing gitu ya. Ada senior, ada yang review, atau nggak ada yang komplain ke terjemahan kita gitu ya. Jadi ya baiknya, ya itu juga saran dari Mr. Adian dan aku rasa itu baik juga sih. Jadi emang awal-awal sebagai penerjemah ada baiknya kita nyari in-house dulu, jangan langsung full time. Freelance. Nyari pengalaman dulu, iya. Iya, jangan langsung freelance gitu ya. Cari pengalaman dulu dari perusahaan gitu ya. Oke, insight yang sangat berguna menurut aku. Biar nggak bingung-bingung banget kalau udah lulus dari sini. Sama aku tadi ingat Kak Steve itu eh, apa pernah sebut PWC? PWC apa itu? Oh, ya PwC. Iya, Itu PwC. kantor. Oh, itu kantorku yang ini nggak apa-apa kan ya, harusnya nyebut nama kantor ya. Itu tempat kerjaku yang pertama sebagai full timer ya, sebagai karyawan tetap itu di PwC. Jadi aku kan waktu kuliah tuh aku magang 3 bulan di tempat temannya Miss Ani itu di kantor mining. Setelah itu aku lulus ya aku nyari-nyari pekerjaan sambil freelance itu ada 3-4 bulan. Nah dari situ aku baru keterima di PwC ini. Ini perusahaan akuntan, cuma dia internasional kan, dia multinasional sistem perusahaannya. Jadi Itu kayak apa emang perusahaan penerjemah juga kah itu? Atau beda lagi sama? bukan, Oh, bukan. beda. Jadi si PwC ini public accountant. Jadi dia bukan perusahaan penerjemah, tapi dia ada butuh layanan penerjemahan di dalam kantornya dia. Soalnya dia kan perusahaan internasional itu, dan banyak orang dari kantor kita tuh yang expat, yang orang-orang luar, yang nggak bisa ngerti bahasa kita. Atau enggak kadang-kadang instruksi dari kantor pusat, kan pusatnya tuh bukan di Jakarta ya, pusatnya kan di luar. Dia kan kadang-kadang kalau ngasih instruksi, ngasih kayak tadi aku bilang, kasih training manuals, itu kan dalam bahasa Inggris. Nah, kita harus terjemahkan itu supaya bisa dimengerti sama staf setempat. Atau enggak kayak PowerPoint presentasi, dia mau ada PowerPoint presentasi nih, dia mau buat presentasi tapi dia mau dalam bahasa Indonesia gitu. Kayak gitu. Jadi kita terjemahin PowerPoint yang dalam bahasa Inggris ini ke dalam bahasa Indonesia, kayak gitu. Hmm. Dan jadi kontennya tuh, kalau ini kan bukan perusahaan penerjemah ya, jadi dia tuh perusahaan public accountant tuh, jadi dia kayak ngaudit perusahaan lain gitu, ngaudit keuangannya mereka gimana gitu ya. Ini perusahaan audit lah ini yang gampangnya ya. Nah, jadi ya kita banyak ketemu konten-konten finance juga di situ ya. Beberapa kali ketemu konten-konten finance juga di situ. Dan jadi tuh yang teks sumber yang kita terjemahin tuh seputar perusahaan itu. Gitu. Jadi nggak apa ya, nggak terlalu ya luas juga sih, cuma nggak sampai dapetin sesuatu yang kayak konten medis gitu, nggak kayaknya sih, Oke. karena perusahaannya bukan bergerak di bidang itu gitu. Cuman pada saat itu emang mereka lagi mencari seorang penerjemah gitu ya, Kak ya? Mereka tuh ada tim di perusahaan tuh, ada timnya, emang ada tim penerjemah. Jadi dia baru aja, jadi emang dia lagi kekurangan orang buat timnya, dia buka lowongan. Biasa tuh banyak kok kalau yang penerjemah tuh di Big Four deh. Kalau mau di kantor penerjemah tuh Big Four tuh ada PwC, Deloitte, KPMG, sama satu lagi apa? Ya pokoknya 4 perusahaan itu tuh biasa mereka butuh penerjemahan.
dicari-cari aja lowongannya. Kalau kalau emang tertarik di perusahaan in-house itu ya, biasa mereka butuh. Oke. Jadi antara itu tuh biasa disebarin dari HPI, ada HPI atau enggak dari lowongan di websitenya mereka gitu, itu ada biasanya. Hmm. Hmm. Jadi emang Oh, banyak teman-temanku juga yang jebolan dari kantor-kantor itu sih. oke, aman berarti ya. Oh iya, sama Iya, iya. Kak Steve ini juga seorang proofreader. Proofreader apa itu proofreader, Kak? Agak asing soalnya. Proofreader itu proofreader tuh sebenarnya ya kayak sebenarnya proofreader sama editor tuh hampir mirip. Jadi proofreader itu kayak orang ngasih kita teks bahasa Inggris, terus dia minta suruh kita perbaikin. Jadi kita bukan Hmm, nerjemahin ya, kita iya. memperbaikin. Cuma kalau secara professionally speaking, proofreader itu cuma scope-nya itu dia cuma memperbaiki yang minor-minor aja. Jadi punctuation, spelling, itu proofreader. Jadi dia cuma kayak spot kesalahan-kesalahan gitunya loh, kesalahan-kesalahan kecilnya itu. Gitu. Nah, kalau editor tuh skalanya lebih besar. Jadi dia boleh merombak kalimatnya, boleh merombak pilihan katanya, dia boleh ubah-ubah gitu. Jadi editor tuh lebih lebih secara keseluruhan lah gitu. Lebih luas Kita itu bisa ya. mainkan kita bisa mainkan teks yang dikasih ke kita gitu. Cuma Hmm, emang biasanya yang diminta orang sih yang dia bilangnya proofreader gitu, tolong proofread ini dong gitu. Tapi mereka juga nggak aware sih sebenarnya dengan istilah proofread itu sendiri. Sebenarnya kan kalau proofread ya cuma ganti yang sedikit-sedikit doang ya. Tapi yang mm-mm, mereka minta tuh sebenarnya tolong perbaikin dong teksnya ini gitu loh. Tolong mm-mm. perbaikin. Jadi mereka bilangnya proofread. Jadi kita kadang-kadang ya kita perlu konfirmasi juga sih dengan orang yang minta itu. Jadi kalau misalnya dia minta tolong proofread ini dong, ini kita cuma ganti punctuation-nya doang, kita cuma ganti yang minor-minornya doang, atau kita boleh rombak kalimatnya segala macam nih gitu. Kalau dia Mm-mm. bilang cuma cek aja spellingnya sama punctuation-nya gitu, itu oh ya itu proofreading. Hmm. Kalau dia Oke. minta pokoknya dibenerin aja deh semuanya gitu. Nah, itu udah itu bukan proofreading, itu editor gitu. Oh, oke, oke. Menarik juga ya Hmm. pekerjaan kakak ini. Iya. Sama, Hmm. eh, oke, selain pekerjaan aku mau tanya-tanya tentang kakak sendiri sebagai translator. Oke, Hmm. pertama, hmm, kakak punya strategi tersendiri nggak untuk menerjemahkan? Strategi tuh sebenarnya ya, aku tuh lebih ke kadang-kadang kalau aku nggak ngerti kontennya ya, aku perlu baca dulu. Ya sekarang yang strateginya sih umum sih, kayak kita baca dulu ini kontennya tuh tentang apa sih. Jadi tuh kadang-kadang tuh kita awal-awal tuh kita bingung nih, ini tuh tentang apa. Tapi kalau kita baca keseluruhan, kita bakal dapat gambaran lebih jelas gitu ya. Oh ini tuh kontennya tentang ini, ternyata tuh dia ngomongin ini gitu ya. Jadi ada Iya. baiknya juga kita aku kadang-kadang nge-skim dulu. Oh ini tentang apa sih gitu kan. Jadi Heeh, kita general ada background knowledge-nya gitu loh. Oh ini tentang ini gitu. heeh. Dan itu pertama kali ya sebelum mulai terjemahan biasanya aku lihat-lihat dulu nih kontennya tentang apa. Nah waktu nerjemahinnya sendiri itu orang macam-macam sih. Jadi ada orang yang strateginya pokoknya cepet-cepet terjemahin cepet-cepet dulu ntar dia baca ulang dari awal gitu ya. Cuma Hmm, aku kayak gitu tuh biasanya aku males baca ulang lagi gitu ya. Kalau udah selesai aku oh ya sudahlah gitu. oh Jadi aku ya nggak pakai sudah. strategi itu. Jadi aku ya, males loh sungguh-sungguh suruh baca ulang terjemahan kita tuh kadang-kadang ya agak membosankan tapi itu perlu sebetulnya. Cuma kadang-kadang buat aku itu agak membosankan. Jadi itu ya memang aku terjemahin satu string aku benar-benar aku coba oh ini maunya apa sih gitu. Kecuali kalau mentok emang kadang-kadang kita tuh suka mentok gitu ya. Kita suka mentok ya sudah, gitu jangan jangan terlalu lama di situ. Hmm, Kita hmm, lanjut hmm. dulu aja mungkin ntar di bawahnya tuh kita dapat informasi lain gitu loh. Kita dapat informasi tentang kalimatnya kita kepentok itu. Kadang-kadang kalimatnya tuh ada term atau kalimat yang kita nggak bisa pahami di atas tuh maksudnya apa ini ya gitu. Tapi tadi bawah tuh ada keterangannya ternyata. Di bawah tuh ada penjelasannya. Ini ada suara berisik kedengeran nggak di situ? Sorry.
Halo? Nah, ya loh. Oke. Suaraku kedengeran nggak? Ada suara berisik soalnya di sini. Enggak kok, enggak. Kedengeran Halo? enggak berisik kok. Apa? Oke. Jadi, emang itu ada strateginya kayak gitu. Jadi, kalau kita mampet gitu ya, kita mampet, ya lanjutin dulu aja. Mungkin kan ada Hmm. info selanjutnya. Dan kita juga nggak boleh males-males research ya. Kita tuh harus kayak ada, karena kita tuh walaupun lulusan bahasa Inggris nih ya, tapi kita tuh Setuju. nggak semua kata kita tahu gitu. Nggak semua kata kita Setuju. bisa pahami gitu ya. Kadang-kadang tuh ada kata-kata yang istilah-istilah teknis yang kita harus cari gitu artinya di internet. Nggak bisa kita ada istilah yang ada terjemahan yang udah bakunya nih buat istilah ini gitu. Kita harus cari di internet. Kita harus Hmm. research lagi. Dan jangan malas-malas research. Dan jangan malas-malas juga buka KBBI. Buka KBBI itu kan, iya kan kita tuh orang Indonesia tapi kita tuh nggak aware sama bahasa kita sendiri kadang-kadang ya. Iya kan ya. Kadang-kadang Heeh. itu kita baru tahu, oh ini tuh maksudnya ini gitu. Atau kadang-kadang bahasa yang kita anggap baku itu ternyata nggak sebaku itu loh gitu loh. Kayak jadi itu sih research ya selalu curious gitu loh. Selalu kritis dengan apa yang kita terjemahkan. Kayak tadi aku bilang kita tuh bakal di-review sama orang gitu dan orang akan minta pertanggungjawaban kita kenapa kita terjemahin ini jadi kayak gini gitu. Jadi kita emang harus kritis sih. Oke, Kak. Aku kasih aku kasih contoh ya misalnya ya. Aku kasih contoh deh biar nggak ngawang-ngawang. Aku tuh pernah nerjemahin konten ini kontennya konten Apple sih. Apple ini Apple produk ya, Apple Apple HP ya. Oh, Ini kontennya iya. dia nih. Iya, ini kontennya dia. Terus ada teks sumbernya tuh ngomongnya gini. Ada Apple Care. Apple Care itu kayak hmm, langganan nih. Jadi kalau kita langganan Apple Care itu kalau perangkat kita rusak, kita bisa servis. Kita bisa servis lewat langganan Apple Care itu. Itu ya. Jadi teks sumbernya tuh bunyinya kayak gini. Hmm. Apple Care covers accidental damage, subject, kecepatan nggak? Apple Care cover accidental damage, subject to a deductible. A deductible. Nah ini deductible-nya ini tricky. Deductible-nya ini tricky. Kalau kita terjemahin, penerjemahnya tuh awalnya ngomongnya kayak gini. Apple Care menanggung biaya kerusakan yang tidak disengaja, tapi ada potongan biaya. Deductible-nya tuh diterjemahin jadi potongan biaya. Karena mungkin ada Mhm. kata-kata didak ya. Didak kan artinya dikurangin, dipotong ya. Dan dia nggak Iya, research itu lebih lanjut gitu. Jadi kan kalau kita lihat terjemahannya ini agak aneh ya. Apple aneh. Care menanggung, iya Apple Care menanggung biaya kerusakan, tapi dengan potongan biaya. Loh, jadi ditanggung apa? Tidak nih kerusakan ini. Oh ya potongan biaya gitu kan. Dan ternyata setelah kita research, kita Google di internet, deductible itu sebenarnya tuh kayak biaya risiko pribadi. Jadi Hmm. walaupun biayanya itu ditanggung sama Apple Care, walaupun kita punya langganan Apple Care, tapi ada biaya pribadi yang kita mesti tanggung. Mungkin nggak sebesar biaya servisnya gitu. Jadi kan Mhm. harus lebih enak kalau terjemahannya diubah jadi Apple Care menanggung biaya kerusakan yang tidak disengaja, tapi ada biaya risiko pribadi gitu. Itu kan masuk ya, secara meaning masuk. Halo, Iya, halo. halo. Nah, Iya. orang tuh, iya. Jadi orang tuh kadang-kadang nggak nggak research term-termnya itu. Jadi terjemahannya mungkin secara word per word itu oke gitu ya. Tapi kalau dilihat secara lebih luas itu ya, dilihat secara kalimat itu terdengar aneh gitu. Jadi itu kita Oh, perlu. Jadi itu research itu juga strategi sih. Kita biasain diri supaya kita meresearch apapun itu yang kita ragu-ragu gitu ya. Entah itu mhm. bahasa Inggris, entah itu bahasa Indonesia gitu ya. Kadang-kadang bahasa Indonesia pun kita nggak setahu itu loh gitu. Aku pernah, aku di konten, aku aku pernah nulis ya aku pernah nejemahin apa gitu ya. Aku tulis semakin.
sama reviewer dicoret, nggak ada semakin gitu ya. Di KBBI itu adanya makin gitu, nggak ada semakin gitu. Semakin tuh informal gitu. Jadi disalahkan. Karena dari situ aku tahu, oh gitu ya. Kalau kita lihat di KBBI ya, tulis semakin tuh kalau ada semakin diarahin di revert tuh ke makin gitu, nggak ada semakin gitu. Kecuali emang teksnya informal tuh nggak apa-apa gitu, kayak gitu-gitu. Itu kan kita sesuatu yang kita take it for granted ya, yang kita itu kita tahu gitu ya. Iya, Ternyata enggak loh. sedih banget. Dan iya, makanya tuh kayak ikut-ikut pelatihan tuh sangat membantu. Ikut-ikut pelatihan tuh sangat membantu. Jadi yang kesalahan-kesalahan umum itu biasa dibahas. Kesalahan-kesalahan umum itu mereka bahas gitu. Jadi itu kita bisa latihan dari situ. Oke, Kak. Pelatihan-pelatihan gitu ya. Kakak, ini kan kayaknya kerjaan kakak harus kayak teliti banget gitu kan nih kak, harus teliti, harus kritis Hmm. bang, harus banyak-banyak research. Nah, kakak sendiri pernah nggak ngelakuin kesalahan? Boleh cerita nggak pengalamannya? Pernah, Pernah. pernah, sering, pernah sering justru itu. Kayak, iya, justru kayak yang bahasa Indonesia itu kan kadang-kadang, terutama yang bahasa Indonesia tuh ya nggak tahu gitu, yang sesuatu yang kita anggap umum, sesuatu yang kita anggap umum ternyata nggak seumum itu, gitu. Mm-mm. Kayak kemarin nih, aku baru aja ditegur nih ya, minggu lalu nih. Kalau bahasa Indonesia itu, elipsis itu kan titik tiga itu ya, titik tiga itu ya. Mm-mm. Tanda elipsis titik tiga itu. Nah, kalau elipsis itu ada di akhir kalimat, itu titiknya harus 4. Soalnya itu sama titik di akhir kalimat. Jadi elipsis kan 3 titik, sama titik di akhir kalimat. Jadi titiknya itu harus 4, bukan 3. Gitu. Nah, itu penerjemahnya udah benar nih, titiknya 4 nih. Terus aku pikir, ini kayaknya tipe ini penerjemahnya ini. Oh, titiknya dia 4 ya? Dan aku nggak research gitu. Waktu itu aku salah, aku nggak research, aku hapus titiknya. Aku kirim. Diomeli aku. Ternyata harus 4 karena itu di akhir kalimat gitu ya. Itu juga kadang-kadang kita so tahunya kita tuh lebih kuat daripada rasa ingin tahunya kita gitu loh. So tahunya kita tuh kuat gitu ya. Jadi itu tuh ya kayak gitu-gitu. Terus kadang-kadang kalau istilah sih aku biasanya kalau istilah-istilah yang gak umum tuh biasanya aku aware sih. Terus aku biasa tanya orang. Kalau aku research nggak dapet, aku tanya orang. Itu maksudnya Mm-mm. apa sih gitu. Tapi kadang-kadang yang kita sering kesandung itu kan yang kalau kita ya kayak kita pikir kita tahu gitu ya. Kita tahu terus ternyata tidak seperti yang kita tahu gitu ya. Oke kak. Yang kita yang sering kesandungkan yang kayak gitu. Terus habis itu aku mau nanya tentang benefit. Kakak, menurut kakak apa benefit dari pekerjaan yang kakak tekuni sekarang? Hmm. Benefit jadi translator gitu ya. Hmm. Jadi aku tuh ngerasa jadi translator tuh kayak melatih kita gitu untuk apa ya menjadikan membuat kalimat yang efektif, yang bisa dimengerti, yang melatih kreativitas kita juga dengan memainkan kata-kata gitu ya. Aku emang Hmm. jadi translator tuh mau jadi translator soalnya aku pikir emang menarik ini kita bisa memainkan kata-kata gitu ya. Menarik kita bisa berkreasi dengan itu. Kadang-kadang kalau kita nggak terlalu apa ya, kalau kita kayak baru-baru lah, kita masih baru-baru jadi penerjemah, kita kadang-kadang takut ya. Terus kita terjemahin tuh biasanya agak literal dari teks sumbernya gitu ya. Takut salah gitu kan. Tapi sebenarnya tuh terjemahannya nggak terlalu enak didengar atau nggak terlalu bunyi lah, nggak seenak itu gitu. Jadi kita tuh belajar buat membuat kalimat yang efektif. Dan kita juga belajar buat research ya, buat teliti. Itu juga kita diajarin banget sih. Jadi kayak, nah, kalau kalimat-kalimat literal ya, misalnya aku kasih contoh ya, yang kalimat-kalimat literal. Ini aku sering banget nemuin kayak, misalnya ya aku kasih contoh ya, this this misalnya this applications is limited to manager above itu misalnya ya. Maksudnya kan aplikasi ini hanya boleh dipakai sama orang manajer ke atas gitu ya, sama manajer ke atas. Tapi
kalau kita nerjemahin biasanya yang saya temuin ya, kalau saya review terjemahan orang, biasanya orang tuh nerjemahin aplikasi ini terbatas untuk manajer ke atas. Karena dia saklek sama bahasa Inggrisnya, limited to gitu kan. Sebenarnya kan kita bisa kreasiin yang lebih enak lagi ya, kayak misalnya aplikasi ini hanya bisa diakses oleh manajer ke atas gitu. Aplikasi ini hanya bisa digunakan oleh manajer ke atas gitu. Tapi yang akan sering kita temuin adalah orang-orang menerjemahkan itu jadi aplikasi ini terbatas bagi gitu ya. Nah, sebenarnya kata-kata yang nggak terlalu umum sih sebenarnya ya, cuma karena sumbernya bahasa Inggrisnya aja ngomong kayak gitu ya. Terus kita ke saklek sama itu. Jadi itu kita tuh ngelatih juga pemahaman kita tentang suatu teks yang kita baca gitu. Apa kita benar-benar paham nggak sih tentang teks yang kita baca itu? Kalau kita benar-benar paham kan kita bisa ngambil sarinya, kita bisa mainin kalimatnya gitu ya. Kita bisa ngambil sarinya, kita bisa mainin kalimatnya gitu. Tapi kadang-kadang kalau kita nggak terlalu paham, ya self resortnya ya ikutin sumbernya aja. Sumbernya ngomong apa ya kita ikutin aja sumbernya. Kayak gitu kadang-kadang. Jadi itu ngelatih kita buat memahami teks sumber, buat gimana kita bisa mengungkapkan maksud dengan kalimat yang lebih sederhana gitu ya, dengan kalimat yang mudah dipahami. Dan kita juga belajar supaya teliti, lebih rajin. Banyak belajar lah gitu lah. Manajemen tuh banyak belajar. Itu sih, itu ngelatih banget sih. Itu manfaat yang aku dapetin sih, yang aku rasa ya. Iya, aku juga pas ambil kelas translator, dosennya bilang kalau itu yang paling penting sih, kita harus mengerti betul makna dari satu kalimat gitu, dari kalimatnya maksudnya. Iya. Sama Kak, Kakak ini kan lulusan dari PBI. Menurut Kakak bagaimana Prodi PBI membantu Kakak di pekerjaan jadi translator ini? Membantu, menurut Kakak, apakah Prodi PBI membantu Kakak dalam pekerjaan ini? Oh iya, sangat membantu. Sangat membantu. Jadi, di PBI ini kan kita belajar supaya, ya semester awal-awal tuh ada reading, writing, listening, ada kalau masih waktu aku masih di PBI itu ada reading, writing, listening, ada grammar. Jadi itu kita benar-benar belajar buat memahami teks suatu ini. Jadi kita benar-benar memahami grammarnya, benar-benar memahami artinya tuh apa gitu ya. Karena kadang-kadang tuh ya teks sumbernya tuh berbelit-belit gitu. Grammar panjang, teks sumbernya tuh panjang, dan grammarnya juga agak kompleks. Grammarnya tuh agak kompleks. Jadi kita dituntut supaya kita bisa mencerna itu gitu. Dituntut supaya bisa mencerna itu, dan waktu kuliah di PBI itu sangat-sangat membantu. Sebelum kuliah di PBI ya, aku bahkan nggak tahu apa itu verb, apa itu adjective, apa itu sentence tuh harus ada apa aja gitu. Aku tuh nggak tahu itu. Aku nggak tahu. Tapi kan kita jadi, sebenarnya kalau kuliah pendidikan bahasa Inggris ini ya, ini kan kita lebih menyeluruh ya approach-nya ya, lebih beragam gitu ya. Jadi dari segala aspek diajarin ya. Jadi aku merasa aku lebih bisa memahami gitu loh teks sumbernya ini. Aku bisa ngelihat pecahan-pecahannya. Oh, ini kalimat utamanya tuh ini tuh kalimat subordinate gitu ya. Itu tuh kayak keterawang sendiri gitu, karena udah belajar grammar kan, udah belajar ini tuh kalimat utama loh, ini tuh kalimat subordinate gitu ya. Dan kadang-kadang kayak gitu-gitu tuh kita perlu diberitahu gitu ya. Kalau ngeles itu juga bisa membantu, cuma mereka pasti approach-nya nggak banyak sebanyak kalau kita kuliah bahasa Inggris ya. Maksudnya mereka pasti belajarnya nggak bakal sebanyak kalau mereka kuliah bahasa Inggris. Kan kelas paling seminggu dua kali, sejam setengah atau 2 jam. Kan kalau kuliah bahasa Inggris kan setiap hari gitu ya. Jadi yang dipelajari itu bisa lebih banyak. Jadi itu saya belajar dari situ, belajar benar-benar. Jadi tuh dengan kuliah bahasa Inggris itu kita bisa lebih benar-benar memahami gitu loh. Memahami teks sumbernya itu maksudnya apa gitu. Dan hubungan-hubungan antar klausul kalimat gitu, kita bisa lebih paham. Itu sih. Dan dosen-dosennya juga membantu ya. Oke, berarti dengerin tuh guys, teman-teman. Gak usah ragu buat daftar ke Atma Jaya. Biar kalian bisa sukses kayak Kak Steve ini. Iya, amin. Masih belum sukses nih Kak, masih perjalanan nih Kak. Iya.
Semoga sukses ya Kak Iya. ya. Mungkin boleh kita Amin. Iya. flashback pas Kakak masih jadi mahasiswa. Kalau boleh tahu nih, apa sih yang bikin Kakak memutuskan bergabung di keluarga pendidikan bahasa Inggris Atmajaya? Apakah itu ya emang pengen gitu atau ada alasan gitu, Kak? Nah, halo? Halo? Iya, oke. Itu tuh alasan aku gabung di PBI. Emang aku tuh dari awal aku emang udah ada kepingin ya, udah sedikit kepingin jadi penerjemah gitu ya. Sedikit kepingin jadi penerjemah. Dan aku juga itu mikir bahasa Inggris itu, seandainya aku nggak jadi penerjemah pun, seandainya nggak jadi penerjemah pun, belajar bahasa Inggris itu kan apa ya? Itu tuh literatur, buku-buku, semua ilmu pengetahuan dan hiburan-hiburan itu kan banyak pakai bahasa Inggris ya, digunakan dalam bahasa Inggris. Jadi aku pikir seandainya aku nggak jadi penerjemah pun, aku kalau belajar bahasa Inggris tuh aku bisa ilmu pengetahuan yang dalam jurnal-jurnal itu, atau nggak dalam buku-buku, novel-novel yang menarik itu, aku bisa nikmati itu gitu. Iya. Jadi seandainya aku mau jadi penerjemah pun, aku bisa nikmati itu. Jadi makanya waktu itu aku cari-cari di internet apa sih yang universitas mana yang nawarin pendidikan bahasa Inggris. Sorry. Dan aku dapat di Atmajaya. Dan aku lihat juga Atmajaya akreditasinya oke. Akreditasinya oke dan reputasinya juga bagus ya. Jadi Atmajaya itu yang aku tahu ya, dikenalnya tuh dua, psikologi sama bahasa Inggrisnya. Ini kayak pentolan buat Atmajaya sih, psikologi dan bahasa Inggris. Jadi ya aku rasa Atmajaya itu tempat yang oke lah buat aku bisa belajar bahasa Inggrisku, buat aku ngerti bahasa Inggrisku. Dan memang aku nggak sama sekali nggak menyesal gitu, sangat-sangat sangat-sangat berterima kasih gitu ya, bisa kuliah, sangat-sangat senang bisa kuliah di Atmajaya gitu. Banyak banget manfaatnya gitu. Beneran beneran. Oke, berarti Kakak masuk ke Atmajaya karena emang keinginan sendiri ya, emang udah ada passion di sana, ingin menjadi penerjemah gitu. Dan di Atmajaya Waktu juga itu belum jadi. kan apa yang Kakak butuhkan menjadi penerjemah. Oke, Hmm, iya betul banget. oke, berarti jangan ragu-ragu ya guys, ke Atmajaya ya. Nah, aku juga mau tanya tentang sih momen paling berkesan pas kuliah di sini, yang paling ikonik gitu, Gimana? momen paling berkesan Yang pas paling kuliah di Atma. hmm, apa ya momen paling berkesannya ya? Mungkin pas itu. Paling yang paling seru itu ya pas English Day. Pas Oh, awal-awal masuk gitu ya kan ada English Day. Itu seru sekali. Jadi kita camping berapa hari bareng-bareng, tapi sekarang nggak tahu ya pandemi yang nggak bisa itu ya. Tapi itu sangat-sangat iya, sangat-sangat disayangkan. Itu seru sekali ya. Iya. Dan waktu itu kita kita dituntut jadi selama camping itu nggak boleh ngomong bahasa Indonesia. Kalau ngomong bahasa Indonesia bayar 2.000 atau 5.000 waktu itu. oh ya, Kalau ya. ngomong bahasa Indonesia bayar. Iya. Jadi kita Sekarang juga, dituntut ngelatih di bahasa Inggris kita juga. Oh iya, sama eh, juga. iya sekarang juga masih kayak. Iya, iya. Oh iya. Iya, iya. Terus habis itu, nah menurut kakak belajar bahasa Inggris itu penting nggak sih? Penting. Penting sekali. Kayak yang tadi aku sampaikan tuh ya, bahasa Inggris itu kan bahasa internasional sebetulnya, dan itu dipakai di banyak literatur, banyak jurnal, itu sebagian besar pakai bahasa Inggris. Dan novel-novel, buku-buku yang menarik yang kalau kita nggak belajar bahasa Inggris itu kita nggak bisa akses itu, kita nggak bisa baca, kita nggak bisa memahami itu gitu loh. Maksudnya bisa, tapi agak susah. Ya, mungkin kita ngeles-ngeles, ya bisa paham, tapi nggak sepaham kalau kita belajar intensif. Kalau kita kuliah kan belajarnya intensif ya, dari semua aspek di cover ya. Nah itu aku pikir waktu aku daftar PBI juga, seandainya aku menjadi penerjemah pun, aku bisa punya akses ke pengetahuan yang segitu banyak gitu ya.
bisa punya akses ke jurnal-jurnal yang dalam bahasa Inggris, jurnal atau apapun yang dalam bahasa Inggris itu aku bisa pahami itu. Jadi aku bisa mengerti misalnya aku mau jadi fotografer ternyata. Kan kita pelajarin dari internet kan how to become a photographer gitu kan. Dan ya biasa juga mereka akan lebih banyak kalau kita bisa mengerti bahasa Inggris juga pastinya ya. Iya, Kita bisa lebih mengakses sumber ilmunya gitu. Kayak gitu iya, sih aku pikirnya. Jadi bahasa Inggris tuh perlu sekali menurutku ya. iya, aku juga setuju sih. Setuju banget. Heeh. Terus habis Hmm. itu dari segi kampusnya, kampus Atma, kesan kakak gimana sih dari lingkungan belajar di kampus itu? Enakkah? Atma Jaya tuh enak. Atma Jaya tuh enak. Dia ada labnya sendiri kan buat listening, buat pronunciation tuh Atma Jaya ada labnya kan. Dan fasilitasnya Lengkap. juga lengkap ya Atma Jaya ya. Lengkap. Jadi itu aku benar-benar yang aku butuhin ada gitu. Perpustakaannya juga lengkap. Aku mau cari buku di perpustakaannya juga bisa. Jadi ya dari masalah fasilitas aku rasa lengkap, sangat oke gitu ya. Oke. Terus Dan dari lagi segi lingkungan ya lanjut aja gimana? Kak. Halo? Enggak. Ya dari halo. Ya, dari segi lingkungannya, dari segi teman-temannya, dosen-dosennya, mereka juga sangat-sangat kondusif, sangat-sangat mendukung kita ya buat belajar. Jadi kadang-kadang habis kuliah kita belajar bareng, gak ngerti kita tanya-tanyaan, itu kan seru ya. Dan itu mungkin lebih masuk kadang-kadang ya, belajar-belajar bareng kayak gitu ya. Jadi Lebih teman-temannya itu ada yang bisa, jadi lebih ada yang bisa kita tanya lebih kayak lebih akrab itu lah ya kalau belajar sama teman kan ya. Jadi kalau dari lingkungan dari orang-orang sekitarnya pun kondusif. Gimana? kalau dari kakak sendiri ada dosen yang masih inget nggak? Yang masih diingat sampai sekarang? Masih ya, hampir masih ingat semua ya. Waktu Oh, structure itu Pak Fandi, ada Pak Fandi, ada Mem Chris ngajarin aku structure. Mem Chris itu structure 3 atau 4 ya Mem Chris ya. Terus ada Pak Fandi, ada Sir Robert itu ngajarin aku reading juga, Mem Lani, Raut, semuanya, hampir semua aku ingat sih harusnya, aku ingat. Iya. dan pasti Yang dibantu emang banyak aku mereka ya. gimana? Dan pasti dibantu banyak ya sama mereka ya. Iya, sangat banyak, sangat banyak. Jadi grammar tuh Pak Fani sama Memphis tuh kalau ngejelasin tuh dia bener-bener ngerti gitu ya, bener-bener paham gitu ya. Jadi itu kayak gini tuh karena ini gitu loh. Jadi yang tadinya kita kayak ngawang gitu ya, sekarang kita jadi ngerti, oh kenapa kita pakai grammar kayak gini, kayak gitu. Jadi sangat-sangat membantu sekali, Aku sangat-sangat juga. membantu sekali. Mm-mm. Dosennya baik-baik banget, membantu banget. Hmm, Terus nih Kak, hmm. aku penasaran nih, kalau seandainya Kakak ditawarin, halo ya, Sorry, agak putus. Gimana? nih kalau seandainya Kakak ditawarin buat ngajar di PBI, mata kuliah apa yang bakalan Kakak pilih? Kalau seandainya nih. Mungkin translation ya, karena itu bidangnya aku ya. Masih ada kan ini translation ya. Translation sama bahasa. Sekarang juga ada pelajaran bahasa Indonesia ya. Ada pelajaran bahasa Indonesia juga ya, kalau nggak salah ya. Heeh, Nah ada. iya, dua iya mungkin aku tertarik dua itu. Mm-mm. Hmm. Tapi aku masih belum belum punya bayangan untuk ngajar ya. Tapi mungkin mungkin suatu saat kalau aku merasa sudah bisa ngajar itu sudah cukup berilmu gitu ya buat mengajar mungkin aku juga akan ke sana gitu ya. Oke, ditunggu ya Kak. Amin amin. Baik. Terus menurut Kakak Karena bagaimana profil profil lulusan PBI UAJ dari tahun ke tahun?
Profilnya maksudnya reputasinya, maksudnya lulusannya gimana itu ya. Reputasi Aku lulusan. aku yang hmm, yang aku dengar-dengar dan yang aku dengar langsung gitu ya. Atmajaya itu dicari loh teman-teman. Atmajaya itu dicari. Hmm, Aku sebagai penerjemah pun kadang-kadang tanya gitu, ada nggak sih yang dari Atmajaya juga? Kadang-kadang ditanya seperti itu. Ya, nggak cuma gurunya juga. Ya, aku sebagai penerjemah tuh kadang-kadang ditanya juga, ada nggak sih penerjemah lain yang dari Atmajaya kayak gitu. Cari juga, dicari kok. Cari pekerjaan tuh, sama Atmajaya itu cari pekerjaan tuh nggak dosen jadi sekretaris gitu. Guru sama sekretaris, dosen Anderson paling ya tuh dosen. oke, Guru, berarti sekretaris gitu, penerjemah banyak. Hmm. berarti nyari tempat kuliah jangan ragu ya, apa di Atmajaya Hmm. ini dipastikan nggak nganggur ya pas sudah lulus ya. Dicari soalnya lulusan kita tuh. Oke, Iya, dicari. wow. Iya, nggak kerasa obrolan kita udah mau 1 jam ini. Terus dari Hmm. ngobrol-ngobrol kita, aku emang ngelihat passionnya kakak ini emang di bahasa Inggris dan lebih tepatnya di translation ya, emang udah tertarik di sananya. Sukses terus. Hmm. Dan kita udah mau di penghujung acara nampaknya ini. Mungkin sebelum kita tutup, eh, aku mau minta kakak buat ngasih pesan, iya, pesan dan saran untuk yang mau lulus dan yang join ke PBI. Buat calon-calon mahasiswa nih ya, yang belum menentukan pilihan, yang masih bingung menentukan pilihan apa, bahasa Inggris PBI jangan langsung dieliminasi dari pilihan. Tapi ini fakultas yang dipertimbangkan gitu ya. Karena ini sangat-sangat fleksibel saya lihat ya. Fakultas Pendidikan Bahasa Inggris itu sangat-sangat fleksibel. Jadi dari segi bahasa Inggrisnya pun yang tadi saya sudah jelaskan itu kita bisa akses banyak banget ilmu dari bahasa Inggris. Dan mengajar itu ya kalau yang saya perhatiin ya, orang-orang yang udah canggih gitu, yang udah ilmunya banyak deh, perhatiin deh, orang-orang yang sudah pakar di bidangnya itu, mereka tuh akhirnya ya, at the end, mereka antara jadi dosen, ngasih pelatihan, atau mereka juga punya murid yang mereka ajarin gitu. Jadi at the end tuh mungkin ya, aku lihat orang-orang yang udah sukses ya, at the end tuh they will teach at the end. Jadi bekal dari PBI ini nggak sia-sia gitu ya, dari segi bahasa Inggrisnya, dari segi pedagoginya, itu nggak sia-sia. Jadi ini tuh aku ngeliat itu sebagai fakultas yang sangat fleksibel. Kita mau kemana aja, oke. Selama ya itu apa? Gitu. Terjemah, aku dibantu sekali sama Miss Hani, PA aku waktu itu. Dibantu dengan dosen-dosen Atmajaya, diarahkan ke situ. Jadi kalau ada lowongan atau ada apa, aku diberitahu sama mereka gitu. Yang penting tuh kita jelas aja kita maunya jadi apa gitu ya. Apa yang kita mau, dan sangat diakomodasi. Sangat diakomodasi. Dan untuk teman-teman yang masih kuliah, yang udah mau lulus, pesanku ya, pesan dan saranku tuh, jangan cuma cari pekerjaan yang didapat aja gitu ya, sedapatnya gitu. Jangan cuma cari sedapatnya gitu. Kamu bisa lebih dari itu. Soalnya cari pekerjaan tuh lebih terlihat susah ya, emang agak susah ya. Tapi gimana kita mau advance further dari itu. Jadi setelah kita dapat pekerjaan, kita bekerja di bidang itu, lalu langkah selanjutnya tuh apa? Apa yang mau kita lakukan setelah itu? Gitu ya. Jadi gimana kita advance our career, dan itu yang kadang-kadang makan waktu lama dibanding kita nyari pekerjaan berapa bulan bisa dapat pekerjaan, tapi dari satu pekerjaan kita mau move to the next level atau kita mau melakukan hal lain yang lebih besar, itu bakal makan waktu lebih banyak. Jadi kalau kita cari pekerjaan yang bukan passionnya kita, itu akan sia-sia ya. Maksudnya kita akan kurang minat buat mengembangkan bakatnya kita, buat mengembangkan kebolehannya kita gitu. Jadi buat teman-teman yang sebentar lagi udah mau lulus, jangan takut buat nyari pekerjaan yang kamu mau gitu. Jangan takut buat nyari
pekerjaan yang sesuai sama passionmu gitu. Jadi gali terus passion kamu dan carilah pekerjaan yang akan kamu bawa ke jangka panjang gitu ya, yang bisa kamu bawa ke jangka panjang. Jangan cuma yang penting dapat gitu ya. Terus sudah kita dapat pekerjaan dan kita nggak berbuat apa-apa buat melangkah lebih lanjut. Itu sayang, itu sayang. Dan di PB ini kita bisa melakukan lebih dari itu. Gitu. Kita bisa melakukan lebih dari, misalnya kita mau jadi guru, kita bisa lebih spesifik mau gurunya seperti apa, dan kita juga bisa lebih mempelajari lagi, misalnya kita mau jadi guru buat anak-anak, kita bisa lebih mempelajari lagi tentang psikologi anak, gitu, misalnya gitu ya. Jadi, banyak banget yang bisa kita akses, banyak banget yang bisa kita pelajari. Jadi, carilah pekerjaan yang memang sesuai sama passion kamu, gitu. Oke, very Mungkin nice Kak pesan-pesannya Steve. itu. Oke, makasih ya Kak Steve udah mau bergabung dengan PBI in 60 Minute. Makasih banget. Dan thank you juga Terima kasih, buat Salsa juga. makasih juga buat penonton yang udah nonton sampai 1 jam ini. Dan aku juga mau ingetin sekali lagi, kalau ada teman-teman yang tertarik sama PBI Atma Jaya, bisa langsung kunjungi website kami atau menghubungi nomor yang tertera di sana untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Oke, sekali lagi terima kasih Kak Steve. Sehat selalu, sukses selalu. Sampai ketemu di episode selanjutnya. PBI in 60 Minute, Terima can kasih. meeting. Thank you, Kak. BTW Thank you, sekarang Salsa. Thank you, teman-teman yang nonton.